Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cara aku budgeting mingguan. Karena sebelumnya aku udah sampaikan di video-video yang lain kalau aku itu budgetingnya itu nggak menentu ya teman-teman. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, kadang juga yang harian. Karena di sini pendapatan aku memang nggak menentu, jadi aku sesuaikan dengan pendapatan yang ada. Yang terpenting dalam budgeting yaitu kita pisahin dulu kebutuhan yang wajib, terus kebutuhan yang memang benar-benar nggak boleh di skip, itu yang harus kita utamakan ya teman-teman. Dan di sini aku budgeting mingguannya aku bagi 4 poin yang utama ya teman-teman. Dan memang kebutuhan masing-masing keluarga pasti beda-beda ya. Ada yang kebutuhannya lebih, ada juga yang kurang. Tinggal disesuaikan aja dengan pendapatan kita. Dan yang pastinya lebih tahu apa kebutuhan di rumah tangga itu hanya kita sendiri ya teman-teman. Nah, di sini aku ada 4 poin yang utama. Di sini yang pertama yaitu kontrakan. Nah, untuk kontrakan di sini sebenarnya bayarnya per tahun, tapi aku anggarkan per bulan. Satu bulannya itu 500.000 dan aku bagi jadi 4 minggu ya teman-teman, karena budgetingnya di sini per minggu. Dan juga setiap bulan aku sisihkan langsung full 500.000 ya teman-teman. Tapi kadang-kadang juga aku sisihkan per minggu. Ini memang sesuai dengan pendapatan kami ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang murah ataupun nggak menentu, ya itu memang sesuai keadaan ya teman-teman. Dan untuk rumah kontrakan ini memang kondisinya udah rumah tua juga, jadi harganya agak di bawah dari yang lainnya. Kalau normalnya itu per bulannya ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, pokoknya lebih di atas dari yang 500.000 ini. Terus yang kedua yaitu listrik. Ini memang nggak boleh di skip juga ya teman-teman. Listriknya di sini aku anggarkan 150.000 per bulan. Biasanya kita bayarnya itu kurang dari 150.000, kadang juga kurang dari 100.000. Tapi untuk rata-ratanya ini 150.000 aja ya teman-teman, supaya nggak repot nanti. Ini sama aku bagi 4 juga ya teman-teman. Jadi dapatnya 37.500. Nah, yang ketiga itu bulanan. Nah, belanja bulanan di sini ada 400.000. Jadi per minggunya 100.000. Terus yang mingguan aku anggarkan 200.000 per minggu. Ini memang udah standar ya teman-teman, sesuai dengan daerahku. Belanja mingguannya itu 200.000 udah lebih dari cukup, dan kadang juga aku sisa belanjanya itu masih sekitar 50.000 lebih. Tapi tergantung dengan harga bahan-bahan yang ada di pasar ya. Kalau sekarang cabai rawit masih standar harganya, nggak mahal nggak murah juga. Alhamdulillah untuk sisa belanjanya masih banyak. Terus untuk poin yang harus kita sisihkan yaitu poin tabungan, terus poin sedekah dan hiburan. Ini juga penting ya teman-teman. Seberapapun penghasilan kita nggak boleh lupa dengan yang namanya sedekah, karena sedekah ini pasti akan menyelamatkan harta kita, terus akan berkah juga insya Allah. Nah, untuk yang kebutuhan wajib di sini aku kasih poinnya 2 poin ini untuk listrik dan kontrakan. Ini kebutuhan wajib ya teman-teman.
Terus untuk yang bulanan, apa saja yang dibeli untuk bulanan? Di sini aku beli untuk kebutuhan mandi, misalnya sabun mandi, odol, pasta gigi ya, odol ya. Terus sikat gigi, pokoknya yang seperti itu, shampoo, pencuci muka. Ini yang aku anggarkan untuk kebutuhan bulanan. Terus kebutuhan mencuci, misalnya mencuci pakaian, sabun cuci ya, terus sabun cuci piring, pokoknya yang gitu-gitu. Lalu aku juga anggarkan popok karena anakku itu masih 3 tahun, dianya masih pakai popok nih. Jadi siang itu udah aku ajarin toilet training, tapi malamnya tetap masih pakai popok. Terus ada susu juga karena anakku itu setelah ASI aku lanjutin dengan susu. ASInya 2 tahun, habis itu aku lanjutin dengan susu. Nah, ini anggarannya 100.000 per minggu. Jadi aku belinya yang habis aja. Kalau misalkan ada sisa uangnya itu aku simpan dulu. Nanti kalau udah ada yang habis baru diambil lagi anggarannya. Kadang juga aku masih ada stok, itu aku simpan dulu anggarannya, baru aku belanjain pas di awal bulan. Udah seperti orang terima gaji bulanan. Ya enggak sih. Terus untuk dana tabungan di sini aku bagi 3 ya teman-teman. Jadi dana tabungan ini aku anggarkan untuk pendidikan anak, tabungan pendidikan, terus dana darurat, ini yang penting ya, dan juga kesehatan. Karena kesehatan juga penting ya, untuk beli obat atau kalau kita butuh untuk ke dokter, insya Allah disehatkan selalu ya. Jadi kita bisa sama-sama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya untuk dana hiburan di sini aku anggarkan untuk jalan-jalan, beli baju dan lain-lain. Sebenarnya untuk jalan-jalan kita biasanya cuma jalan-jalan di sekitaran komplek atau di area kota ya teman-teman, cuman beli jajanan, makan bersama gitu. Jadi kita itu nggak ada yang keluar kota atau jalan-jalan sampai jauh gitu. Cuman memang kadang kalau ada event atau ada acara gitu baru kita keluar jalannya yang jauh. Nah, ini untuk budgetin aku yang mingguan udah aku share ke teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ikuti apa saja poin-poinnya, tapi untuk anggarannya bisa disesuaikan dengan masukan atau pendapatan teman-teman semua. Jadi bukan patokan dari nominal ini. Nah, untuk yang sinking fund atau tabungan aku ini udah ada anggaran lain juga ya teman-teman. Aku dapatnya dari penghasilan tambahan. Seperti yang aku bilang, aku ambilnya dari biaya jahit dan biaya permak. Ini memang sepenuhnya untuk tabungan aku, celengan aku, dan semua yang aku tabung di sinking fund ini aku ambil dari dana tersebut. Jadi nggak mengganggu dana yang udah ada. Nah, buat teman-teman yang ingin punya tabungan yang lebih, bisa menambah penghasilan. Ini yang selalu aku sarankan ke teman-teman semua ya. Jadi kalau ada yang nanya mau nabung terus uangnya dapat dari mana, itu sebenarnya yang lebih tahu kita sendiri ya teman-teman. Karena sekarang itu udah banyak banget akses untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Cuman tinggal kita aja yang mencari, menjemput gimana caranya. Mungkin teman-teman boleh gabung di Shopee Affiliates atau daftar di salah satu supplier menjadi reseller. Ini sangat mudah banget ya teman-teman.
Dan gak terasa ini sudah di akhir video. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support dan nonton channel aku. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.